Komitmen peserta. Kami peserta pelatihan BPPP Pertanian tahun 2023 bersedia. 1. Meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan untuk melaksanakan tugas secara profesional yang berorientasi kepada pelayanan dan pengayoman masyarakat. 2. Menjaga perkataan, perilaku, sikap, saling menghormati dan menghargai pengajar, peserta dan panitia. 3. Mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam tata tertib pelatihan. 4. Melaporkan hasil pelatihan kepada pimpinan. 5. Mendiseminasikan hasil pelatihan kepada rekan sejawat. 6. Mengimplementasikan rencana tindak lanjut dari Project Based Learning. 7. Menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, termasuk gratifikasi kepada pengajar maupun penyelenggara. Demikianlah komitmen ini kami sampaikan dan akan kami laksanakan sebaik-baiknya. Hadirin disilakan duduk. Selanjutnya, laporan kegiatan sekaligus penyampaian komitmen BPPP MPV Pertanian oleh Bapak Husni Tamrin SPMED disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Yusuf STMT, Kepala BPPP MPV Pertanian. Yang kami hormati Bapak Hedi Holidin SPMSI, Kepala Bagian Tata Usaha. Yang kami hormati Bapak Mulyono SSMMPD sebagai Kepala Ketua Pokja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi, para Ketua Pokja, para Ketua Pengembang, para media suara mengembangkan teknologi pembelajaran dan media berada yang kami banggakan, rekan-rekan panitia yang kami hormati, narasumber kita Bapak Insinyur H. Muroji. Beliau adalah anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi Gerindra. Selamat datang Bapak. Semoga Bapak sudah bisa menikmati semalam di Cianjur, Pak. Ibu dan Bapak yang saya hormati, para peserta pelatihan, alhamdulillah puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis industri yang sekarang adalah angkatan keempat. Perlu kami sampaikan bahwa dasar hukum penyelenggaraan kegiatan ini adalah pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang ketiga, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi
Universitas Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Bekasi. Kemudian selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Teknologi. Kemudian yang terakhir adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang standar biaya masukan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, peserta yang kami undang pada pelatihan upskilling keempat ini berjumlah 100 orang. Alhamdulillah pada saat pembukaan kali ini sudah hadir 95 orang. Masih ada 5 orang yang dalam perjalanan, yaitu dari perikanan 2 orang, dari pengolahan 1 orang, dari tanaman 1 orang, dan dari peternakan 3 orang. Sehingga 2 orang, sehingga 5 orang. Kita doakan bersama-sama semoga teman-teman kita yang masih di perjalanan diberikan kelancaran dan segera bisa bergabung dengan kita mengikuti kegiatan upskilling ini. Ibu dan Bapak saya hormati, Kepala BPPP MPP Pertanian, hasil yang kami harapkan dari kegiatan ini pertama adalah guru mendapatkan peningkatan kompetensi yang utuh, terstandar dan termutakhirkan sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Kedua, guru memperoleh sertifikat pelatihan dan atau kompetensi yang dapat digunakan pada pengembangan profesi guru itu sendiri. Yang ketiga, guru terbiasa dengan iklim budaya kerja dapat menularkan kepada peserta didik dan guru sejawat di sekolahnya masing-masing. Yang keempat, guru dapat meningkatkan kualitas dan metode serta proses pembelajaran serta hasil pembelajaran kejuruan melalui program upskilling dan reskilling. Nomor 6, satuan pendidikan dapat meningkatkan jalinan kerjasama dengan industri, baik itu di daerahnya masing-masing maupun secara nasional. Yang terakhir adalah Dinas Pendidikan memiliki sumber daya yang diharapkan dapat mengimbaskan hasil pelatihan kepada guru lainnya, baik itu di sekolahnya masing-masing maupun di daerahnya masing-masing. Ibu Bapak yang saya hormati, materi yang akan diberikan dalam pelatihan ini yaitu 200 JP dibagi dalam 3 kegiatan. Pertama adalah kegiatan di balai sebanyak 100 jam pelajaran, kemudian magang industri 70 jam pelajaran diakhiri dengan uji kompetensi yaitu 30 jam pelajaran. Pada kegiatan yang dilaksanakan mulai hari ini, Ibu Bapak akan berada di lingkungan BPPP ini sampai dengan tanggal 29 Juli, di mana pada tanggal 30 Juli peserta akan kami antar ke tempat magang masing-masing. Kemudian Ibu Bapak akan berada di industri itu sampai dengan tanggal 8 Agustus yang akan datang. Ibu dan Bapak saya hormati, selama Ibu Bapak berada di kampus BPPP MPP Pertanian, Ibu Bapak akan didampingi atau dibimbing oleh rekan-rekan kami dari fasilitator Widya Iswara ataupun PTP. Kemudian ada nanti di industri akan ditemani atau didampingi oleh pendamping dari industri, dan nanti Ibu Bapak di akhir akan bertemu dengan asesornya masing-masing. Perlu kami sampaikan bahwa industri yang sudah disiapkan untuk menampung Ibu Bapak magang untuk agribisnis pengolahan hasil pertanian yaitu di BAM Banjarnegara, kemudian di CP Yuasa Food Wonosobo, kemudian untuk agribisnis perikanan di PT Sinta Prima Pitmil Cilengsi Bogor dan di Fisbuster Sidoarjo Jawa Timur. Kemudian untuk agribisnis ternak di KJUB Puspitasari Klaten dan di Sangkuriang Pang Cianjur. Kemudian yang terakhir dari agribisnis tanaman akan ditempatkan di PT Jateng Agro Berdikari atau kita menyebutnya dengan logo Tuntang
Salatiga dan di PT Nyalindung Bandung Barat. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tidak kalah pentingnya ini juga kami sampaikan bahwa Ibu Bapak dalam mengikuti pelatihan ini kami akan memberikan sertifikat jika nilai Ibu Bapak berada di 70,1. Jadi ini mohon diingatkan peserta, Ibu Bapak akan kami berikan sertifikat kalau nilai Ibu Bapak berada di 70,1 minimal. Kemudian bagi ibu yang belum mencapai nilai 70,1, kami hanya bisa memberikan surat keterangan mengikuti pelatihan. Mohon ini diperhatikan, kami berharap semua peserta dapat dinyatakan lulus atau mendapatkan sertifikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kelapangan waktu dan kita berkumpul di aula Dewi Sartika BPPT Pertanian Cianjur dalam rangka mengikuti pembukaan diklat upskilling reskilling angkatan keempat yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Insinyur Haji Nurwaji MSI. Alhamdulillah narasumber kita yang sengaja kita undang dari Komisi 10 DPR RI dan insya Allah nanti bersama kita di sini. Dan saya juga minta mengharapkan kepada Bapak Ibu beserta Bapak Ibu guru SMK yang hadir pada hari ini untuk keaktifannya di pada pertanyaan juga dengan beliau segala curhatnya juga bisa disampaikan kepada beliau. Yang saya hormati Pak Hedi Holidin selaku Kepala TU BPPT Pertanian Cianjur, Pak Mulyono selaku Ketua Pokja Fasilitasi PTK Vokasi, dia Ibu Intan Rahimasari selaku Ketua Pokja Pengembangan Pendidikan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur, dan yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Unit Pengembangan Balai Besar Pengembangan Pendidikan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur, yang saya hormati Bapak Ibu Fungsional Widya Iswara PPP dan WP yang nantinya juga akan menjadi narasumber ataupun fasilitator pada kegiatan upskilling reskilling angkatan keempat ini yang sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh tim Ketua Pokja Fasilitasi PTK Vokasi dan juga Bapak Ibu seluruh panitia yang sudah hadir, dan yang saya banggakan Bapak Ibu seluruh peserta diklat upskilling reskilling angkatan keempat di Balai Besar Pengembangan Pendidikan untuk Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. Bapak Ibu yang saya banggakan, selamat datang Bapak dari DPR RI dan Bapak Ibu semuanya sudah hadir di balai kami. Ya cukup melelahkan ya Pak, apalagi Bapak dari Jakarta, akses kemari cukup jauh, apalagi kalau melewati jalur puncak. Kalau biasanya di hari weekend itu selalu macet dan bahkan durasi waktunya baru sampai 5 jam bisa sampai kemari. Namun Bapak Ibu itu memang tidak akan mengurangi rasa semangat Bapak Ibu kita semuanya. Dan alhamdulillah sekarang tadi yang disampaikan oleh Pak Husni selaku penyelenggara tadi yang sudah hadir 95 orang, dan insya Allah teman-teman kita yang 5 orang lagi nanti akan segera menyusul kembali. Kemudian selamat menikmati begini di kondisi kami di Cianjur, nuansanya pedesaan, dan nanti Bapak Ibu beserta diklat silahkan selama di sini benar-benar bukan saja nanti mengikuti diklatnya, tapi juga nikmati juga sarana dan prasarana yang ada di Balai Besar kami dengan sambil berolahraga. Nanti kalau misalnya habis belajarnya terlalu capek nanti malam bisa juga ada untuk yang hobi nyanyi, kita sediakan juga sarana untuk berkaraoke gitu ya. Dan sekaligus juga menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bapak Ibu narasumber
lagi Bapak Ibu yang saya banggakan dan kemudian khususnya juga ada narasumber kita Bapak. Sedikit saya akan beberapa hal yang saya sampaikan terkait saya kemarin tadi malam baru sampai kebetulan ikut mengantarkan teman-teman kita yang angkatan ketiga khusus untuk peternakan unggas ke Ciamis. Salah satu di situ ada yayasan industrinya juga punya SMK. Ini yang sangat menarik, apalagi ketika kita mengkaji tentang masalah pendidikan vokasi, apalagi dan ditambah dengan penguatan dari Kepres nomor 68 tahun 2022. Bapak Ibu, banyak hal yang bisa kita pelajari. Ternyata bahwa dalam sebuah proses pendidikan itu tidak hanya selalu menuntut dari sisi aspek kognisinya saja. Ini penting sekali. Bapak Ibu, bagaimana kita lihat perkembangan dari sisi kurikulum? Dan mungkin lebih kurang hampir 10 kurikulum yang sudah kita laksanakan sejak kemerdekaannya Indonesia. Namun banyak hal Bapak Ibu seiring dengan perkembangan, tetapi kita masih paradigmanya mengedepankan dari sisi aspek pengetahuan saja. Itu yang harus kita lakukan perubahan-perubahan itu, termasuk juga dalam hal pendidikan vokasi. Bapak Ibu, ini yang menjadi tuntutan dari Mas Nadiem Menteri kita bahwa vokasi harus melakukan transformasi. Menarik juga Bapak Ibu, saya kemarin melihat di industri itu ternyata yang perlu dibangun dalam sebuah proses pendidikan itu adalah menguatkan nilai-nilai kepada anak didik. Salah satunya misalnya Bapak Ibu, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai misalnya rasa tanggung jawab. Kemudian Bapak Ibu, saya sekitar 2 minggu yang lalu mengikuti kegiatan konferensi event di ASEAN di Batam, dan alhamdulillah tak terduga saya di sana berjumpa dengan teman akrab saya waktu di SMA. Dia sekarang menjadi seorang pengusaha sukses di Batam, yaitu pengusaha tambak ikan kerapu di Pulau Batam dan bahkan sudah sampai ekspor ke Korea. Ketika dia bercerita berbagi pengalaman dengan saya, bahwa dia menceritakan untuk menjadi seorang pengusaha, bahkan menjadi seorang pengusaha sukses seperti yang sekarang sudah mereka yang beliau dapatkan, ternyata tidak mudah. Dia banyak belajar. Sampai hal yang terkecil, saya sangat menarik bagi saya menyimak bincang-bincang dengan beliau. Begitu dia mulai menjalankan usaha itu, tingkat kematian ikan kerapu itu sangat tinggi. Kemudian dia belajar, dia sampai dia tidur siang malam di sana. Bahkan dia nyatakan ternyata bahwa ketika kita bisnis termasuk dengan ikan ini, ikan itu adalah makhluk hidup. Berarti dia makhluk itu juga harus dihargai. Tapi kadang-kadang itu bagi kita mungkin itu aneh. Sampai-sampai dalam setiap pagi habis sholat subuh dia datang ke tetangga-tetangganya, kemudian sambil menghentakkan kakinya, Assalamualaikum Pak, selamat pagi ikan-ikanku semuanya, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat kalian semuanya. Sampai segitunya. Kemudian sampai dalam pemijahan, dia ikut nyelam, kemudian dia pelajari tingkah laku dari ikan itu. Artinya apa Bapak Ibu? Nilai-nilai apa yang kita bangun di sini? Ternyata juga bahwa ketika kita mengenal sebuah profesi itu, jadikan profesi itu sebagai hobi. Nilai-nilai itu juga dibangun kepada anak didik kita. Kita lihat negara-negara maju. Kalau dikatakan orang Indonesia ketika melakukan kompetisi dalam bidang pendidikan tak pernah kalah kok dengan negara-negara lain. Tapi faktanya negara-negara seperti Jepang, Jerman, Eropa itu mereka negara maju. Kenapa mereka bisa? Ternyata Bapak Ibu, nilai-nilai itu yang mereka perkuat, yaitu seperti nilai kegigihan ulet. Orang Jepang ulet. Bahkan Bapak Ibu kalau kita samakan, ya kita lihat beberapa etnis Cina, kalau yang di perantauan, karena uletnya mereka berhasil. Orang ketika hijrah
ke daerah-daerah lain karena dia terbangun nilai-nilai kebijakan sosial. Itu juga yang harus kita tanamkan pada anak didik kita. Saya berharap Bapak Ibu, alhamdulillah dari angkatan keempat, peserta kita yang angkatan keempat ini nanti terdiri dari ada 4 kompetensi keahlian. Yang pertama, kompetensi budidaya dan pengolahan karet. Berikutnya pengolahan buah, dan produksi pakan ternak dan rekayasa pakan buatan. Nantinya Bapak Ibu, dan mohon izin Pak Komisi 10 saya sampaikan, teman-teman kita, guru-guru kita ini nanti selama 12 hari nanti akan dilatih secara guru di sini. Ternyata itu tidak cukup. Itu lebih kurang 100 jam pelajaran, di mana lokasi 1 jam pelajaran itu adalah 45 menit. Nanti teman-teman kita ini akan kita hantarkan, kita bawa ke dunia industri. Dan alhamdulillah balai besar kita sudah melaksanakan MOU kerjasama dengan hampir lebih kurang 40 industri. Nanti teman-teman kita ini akan kita antarkan, dan ini yang kita harapkan kepada Bapak Ibu semuanya peserta diklat, banyak hal Bapak Ibu yang kita pelajari. Ketika nanti Bapak Ibu di dunia industri, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai kebersamaan, kolaborasi, itu yang memang terbangun nantinya. Dan ternyata memang apa yang kita pelajari selama di dalam bangku misalnya pendidikan, ternyata begitu kita praktek di dalam kondisi yang real, ternyata itu kadang-kadang yang tak pernah kita dapatkan, ternyata di dunia itu dapat kita peroleh. Ini penting sekali, termasuk nantinya kepada anak didik kita. Bagaimana nanti Bapak Ibu ketika nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu dapatkan ini bisa diimbaskan, bahkan bisa dilakukan proses kepada anak didik kita di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Berikutnya Bapak Ibu, dan mohon maaf juga saya sampaikan kepada Pak Komisi 10, sesuai dengan Kepres nomor 68 tahun 2022, di sini jelas tampak sekali bahwa Bapak Presiden sekarang sudah melihat bahwa pendidikan vokasi adalah sebuah pendidikan yang memang untuk era ke depan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita lihat beberapa daerah masih banyak jumlah porsi sekolah SMA itu hampir 70%, sementara vokasi hanya 30%. Padahal sekarang saatnya pendidikan vokasi itu adalah pendidikan yang menyiapkan anak didik peserta kita untuk siap untuk bekerja. Di samping untuk siap bekerja, siap berwirausaha, dan di samping siap berwirausaha juga anak didik kita silakan untuk melanjutkan studi. Jadi memang betul-betul bahwa pendidikan vokasi adalah pendidikan yang memang sangat dibutuhkan untuk era ke depan. Ini penting kita harapkan, apalagi dengan hadirnya Bapak dari legislatif, insya Allah nanti ini coba kita suarakan, dan bahkan Bapak Ibu dengan kita melihat tantangan-tantangan ke depan, pendidikan vokasi adalah pendidikan yang sangat dibutuhkan. Memang dulu sempat Pak dengan Pak Putra Nababan pernah kita undang hadir ketika kegiatan rakor di Jakarta. Di sana hadir seluruh kepala sekolah SMK yang menjadi binaan kita. Beliau sempat menyampaikan kepada peserta bahwa kakaknya sendiri, kakak kandungnya sendiri saat itu, begitu dia tidak memilih pendidikan SMA, sehingga akhirnya bapaknya menyatakan, kenapa kamu pilih SMK? Apa nggak sanggup lagi saya membiayai kamu untuk melanjutkan studi SMK? Kenapa kamu pilih SMK? Apa karena kamu masyarakat, kemudian industri sama-sama untuk memikirkan dan memberikan solusi dan strategi untuk meningkatkan pendidikan kita? Itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan saya harapkan nantinya Bapak Ibu seluruh peserta kita pada angkatan keempat ini tetap semangat. Dan ya kalau saya katakan, nah ini sudah pilihan, ayo Bapak Ibu fokus, dan insya Allah nanti kita akan merasakan bagaimana rasanya Bapak Ibu nanti di dunia industri akan Bapak Ibu terapkan nanti di satuan pendidikan yang Bapak ambil. Kesempatan sekali ini nanti akan habis dari pembukaan ini, nanti Pak narasumber kita akan memberikan sedikit paparan dan kesediaan Bapak Ibu seluruh peserta untuk keaktifannya, untuk banyak pertanyaan kepada beliau agar nantinya bisa memberikan sebuah informasi kepada
teman-teman Bapak Ibu di daerah masing-masing. Dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diklat upskilling dan reskilling peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan skilling berbasis industri angkatan keempat yang insya Allah dilaksanakan mulai dari tanggal 18 Juli sampai dengan 11 Agustus tahun 2023 di Balai Besar Pengembangan dan Binaan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian Cianjur. Dengan izin Allah secara resmi kita nyatakan dibuka. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kepada saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.